Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta didik. Selamat bergabung dengan kami SMK Handayani Banjaran. Perkenalkan, nama saya Tiska Edginia. Saya sebagai guru produktif di jurusan Tata Boga. Di dalam materi MPLS ini saya akan mengulas sedikit tentang kewirausahaan. Wirausaha atau entrepreneur berasal dari bahasa Prancis yang artinya bertanggung jawab. Sedangkan menurut menurut bahasa Inggris itu artinya pengusaha. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu wira artinya pahlawan, laki-laki yang bersifat jantan dan berani. Jadi seorang wirausaha itu adalah pengusaha yang bertanggung jawab dan mempunyai sifat jantan dan berani. Tetapi tidak hanya seorang laki-laki saja. Sekarang banyak sekali pengusaha wanita yang memang dia itu bergabung dengan pengusaha laki-laki. Jadi mereka berusaha berbisnis bersama-sama. Nah, di sini ada wirausaha dan pedagang. Apakah kalian tahu perbedaan antara wirausaha dan pedagang? Ya, jadi yang namanya pedagang, saya akan bahas dulu tentang pedagang. Pedagang itu dia hanya menjual barang atau produk, bisa makanan, bisa barang, bisa berupa apa saja ya. Jadi hanya memindahkan barang dari dari penjual kepada pembeli, itu hanya pedagang. Sedangkan wirausaha, seorang wirausaha itu mereka harus memplanning mulai dari perencanaan usaha yang akan mereka jalankan itu seperti apa, kemudian pangsa pasarnya seperti apa, itu harus benar-benar direncanakan dengan baik. Kemudian marketingnya seperti apa, dia itu harus seorang wirausaha itu harus berani mengambil resiko. Jadi kalau misalkan seorang wirausaha tidak berani mengambil resiko, dia tidak akan menjadi sukses sebagai wirausaha. Ya, jadi wirausaha itu harus mulai dari nol ya. Kalau pedagang, dia walaupun tidak berilmu, dia walaupun mau anak-anak, mau orang tua, yang namanya berdagang itu bisa dilakukan karena dia prosesnya hanya menjual barang atau produk dari penjual dan pemberi. Sedangkan kalau wirausaha, seorang wirausahawan itu harus memikirkan mulai dari nol, mulai dari perencanaan sampai action, dia penjualan dan hasilnya yang lumayan berlipat-lipat untuk keuntungannya ya. Kemudian di sini ada ciri-ciri wirausaha yang sukses. Yang pertama itu seorang wirausaha itu harus percaya diri. Kenapa harus percaya diri? Karena memang kalau mereka tidak percaya diri, dia tidak akan bisa bergaul dengan halayak banyak ya. Karena yang namanya percaya diri itu memang harus dipunyai oleh semua pengusaha, karena dia akan bergaul, dia akan memasarkan produksinya, produk mereka ya, produk yang akan mereka jual. Kemudian mereka akan bergaul dengan banyak orang, walaupun mulai dari misalkan customer yang biasa-biasa aja, level menengah, kemudian level ke atas itu adalah percaya diri sangat harus dipunyai oleh seorang wirausaha. Kemudian harus berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi dia harus mengerjakan segala sesuatunya langkah demi langkah, tahap demi tahap, sehingga dia akan menghasilkan akan merasakan hasil ya. Jadi yang namanya hasil itu akan didapat melalui proses. Kemudian seorang wirausaha itu harus berani mengambil resiko. Jadi dengan modal sedikit, dengan modal banyak, jadi mereka harus berani dulu, berani memproduksi, kemudian berani memasarkan. Sukses atau tidak sukses, atau hasil atau rugi atau untungnya itu resiko kita ya. Jadi dia harus mengambil resiko dulu. Kalau misalkan usahanya itu berhasil, dia pasti akan mendapatkan untung yang lebih ya. Kemudian selanjutnya itu memiliki jiwa kepemimpinan. Yang namanya wirausaha, sekecil apapun usaha kita sebagai yang punya ya, sebagai sebagai pengusaha, bosnya. Tapi walaupun usahanya kecil,
kita sebagai bosnya, beda dengan pekerja karyawan. Walaupun perusahaannya besar, yang namanya karyawan ya tetap karyawan, dia bukan sebagai bosnya ya. Kemudian keorsinilan. Jadi suatu wirausaha itu harus orsinil, di mana produk yang mereka buat itu harus memang hak ciptanya harus dari diri kita sendiri. Kita yang buat, kita yang berinovasi, kita yang berkreatif. Jadi jangan sampai meniru orang lain. Ya, itu yang namanya keorsinilan produk yang harus dipunyai oleh seorang wirausaha. Kemudian harus berorientasi kepada masa depan. Ini seorang wirausaha itu harus memikirkan masa depannya seperti apa. Jadi jangan sampai usahanya hanya sebentar, jadi harus memikirkan ke depannya seperti apa. Trik-trik usaha yang dilakukan itu harus bagaimana, itu harus dipikirkan. Kemudian dalam suatu wirausaha itu ada peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang harus diambil atau dimanfaatkan bagi seorang wirausaha untuk mendapat keuntungan. Nah, peluang usaha di sini seperti zaman sekarang, waktu itu. Waktu sebelum pandemi corona, itu yang namanya masker itu dijual hanya orang-orang tertentu saja. Nah, kita sebagai pengusaha, orang-orang sekarang itu pandai melirik peluang usaha. Jadi selama pandemi itu orang-orang yang berani itu itu mengambil kesempatan dalam pandemi ini. Jadi mereka memproduksi banyak masker yang dijual dan sekarang sangat dibutuhkan oleh halayak ramai. Beda dengan sebelum pandemik. Sebelum pandemik hanya orang-orang tertentu saja yang mereka memakai masker. Kemudian ciri peluang yang baik. Peluang itu harus orsinil dan tidak meniru seperti yang tadi Ibu bilang ya. Kita harus berinovasi, harus kreatif. Jadi yang dijual itu harus produk yang tidak sama dengan orang lain. Itu namanya peluangnya itu orsinil ya, tidak meniru orang lain. Kemudian peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Jadi kita lihat kebutuhan pasar itu seperti apa sih, kita membuka usaha harus seperti apa nih. Jadi disesuaikan, jangan sampai pasar tidak membutuhkan tetapi kita memproduksi barang yang tidak dibutuhkan oleh pasar. Kemudian benar-benar sesuai dengan kebutuhan agar peluang bisa bertahan. Contohnya pada saat pandemi corona seperti ini, orang-orang sangat membutuhkan, karena kan orang-orang itu WFH ya, jadi bekerja di rumah. Mereka sangat membutuhkan suplai bahan makanan. Misalkan kita menjual bahan makanan atau makanan jadi ya, itu seperti itu. Jadi itu memang benar-benar dibutuhkan oleh orang-orang yang sekarang lagi di rumah, jadi nggak keluar rumah ya. Itu. Kemudian tingkat visibilitas atau kelayakan usaha. Usaha kita itu harus layak, jangan sampai contohnya seperti ini. Sekarang kita usaha misalkan di pasar menjual daging ya. Daging itu harus misalkan layak dimakan, jangan sampai daging yang tiren atau misalkan daging ayam tiren yang mati kemarin kita jual. Itu namanya tidak layak ya, dan itu akan merugikan konsumen. Kemudian macam-macam peluang usaha. Peluang usaha diantaranya ada peluang usaha jasa, makanan, ternak, pertanian, dan lain-lain. Sekarang banyak sekali usaha-usaha yang memang dilirik oleh para pengusaha untuk mengembangkan sayap usaha mereka. Di sini ada contoh. Ini adalah usaha jasa ya. Usaha jasa di sini contohnya itu ada servis komputer. Servis komputer di sini tidak hanya jasa saja, tetapi untuk kita bisa menjual. Jadi kalau misalkan servis komputer nih, kemudian untuk yang jurusan TKJ ya, di dalam laptop atau komputer itu ada barang-barang yang rusak. Nah, sambil kita usaha jasa membetulkan komputer yang rusak, kita juga bisa menjual produk-produk yang memang dibutuhkan oleh jadi gini, laptop rusak. Itu kan pasti ada alat atau ada apa yang memang harus dibeli. Nah, sebagai pengusaha jasa, kita juga harus menjual produk yang memang dibutuhkan untuk komputer atau laptop yang diservis seperti itu ya. Kemudian di sini untuk yang jurusan OTKP. OTKP di sini bisa usaha fotokopi ya, menjual ATK, alat tulis kantor, kemudian macam-macam. Itu juga berupa jasa dan produk. Kemudian untuk usaha kuliner. Nah, pada masa
seperti ini, usaha kuliner, insya Allah kalau mereka yang usaha kuliner sampai kapanpun itu tidak akan mati ya, itu pasti berkembang. Kenapa? Karena yang namanya manusia hidup dia akan selalu membutuhkan asupan makanan. Jadi yang namanya kuliner itu sampai ujung akhir dunia itu tidak akan, jadi akan selalu dibutuhkan ya. Di sini ada macam-macam. Misalkan yang dijualnya itu berbagai macam produk. Di sini ada siomay, ini bisa dijual manual, bisa juga dijual online, PO ya. Jadi selain makanan juga ini bisa empek-empek, kemudian bento, kemudian sekarang banyak sekali bakso-bakso ya, makanan kuliner berupa bakso. Nah, di sini pengusaha ini misalkan mereka itu menciptakan produk bakso yang lain dari yang lain, misalkan baksonya dibuat besar, dibikin mangkok, itu kan lebih lebih memikat para customer untuk mereka itu mencoba membeli apa yang kita jual ya. Kemudian macam-macam makanan semuanya, minuman, kemudian yang lagi in sekarang itu ada yang namanya minuman, ada Thai tea, green tea, kemudian ada juga boba ya, itu bisa dilirik ya. Jadi yang namanya wirausaha itu harus dimiliki niat apa? Harus dimiliki oleh seorang anak SMK. Kenapa? Karena sesuai dengan tujuan yang masuk sekolah SMK adalah BMW bekerja, M B-nya bekerja, M-nya melanjutkan, dan W-nya berwirausaha. Jadi diharapkan untuk anak-anak yang sekolah di SMK itu bisa berwirausaha ya. Seperti itu. Nah, jadi semangat ya kita berwirausaha. Mau jurusan apapun kita harus berwirausaha. Usahanya terserah kalian. Pokoknya kita harus berusaha belajar. Jangan sampai tidak bisa atau apa. Kita harus semangat menjual. Kita belajar dulu dari berdagang. Setelah berdagang kita berwirausaha ya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.